Belum connect, belum deh? Belum. Sebentar Ustaz. Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan alhamdulillahirrahmanirrahim. Setelah tadi sempat beberapa kali kita coba untuk ini, alhamdulillah akhirnya kita bisa connect ke Ustadz Ikhwan. Dan untuk itu Ustadz mungkin langsung saja untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan untuk Ustadz memberikan ilmu-ilmunya terkait tentang dosa-dosa yang dianggap biasa. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala sayyidina wa habibina al-mustafa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabati wa qurabati wa tabi'ihi wa man tabi'ahum bi ihsanin wa jahada bi jihadihim wa istanna bi sunnatihim ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ilman yanfa'una wa zidna ilman wa qur rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma arhamna jami'an bil Qur'anil azim. Amma ba'd, alhamdulillah kita memuji Allah Subhanahu wa taala yang dengan kemuliaan, kemurahan, kasih sayangnya dan seluruh asma Allah yang baik, yang tinggi, yang agung, hari ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk bisa bermuajah kembali lewat virtual dalam taklim Jumatan yuk bersama nan level. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita keistiqomahan, kesehatan, keimanan dan ketakwaan insyaallah. Insyaallah. Salam salawat kepada junjungan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini hari Jumat, mudah-mudahan kita semua mendapatkan peluang-peluang kebaikan di hari Jumat. Hari Jumat adalah hari yang dipilih oleh Allah sebagai Sayyidul Ayyam, penghulu hari yang termulia di antara hari-hari. Kalau ada manusia yang mulia dialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada bulan yang mulia dialah Ramadan. Kalau ada malam yang mulia dialah Lailatul Qadar. Kalau ada hari yang mulia dialah hari Jumat. Ya, dialah hari Jumat. Kalau ada kitab-kitab Allah yang mulia dialah Al-Qur'an, ya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan di hari Jumat ini. Kesehatan kita dijaga oleh Allah, karena yang mahal setelah iman adalah kesehatan. Amin. Kita ingin beribadah, kita mau sholat, kita mau puasa, tapi kalau kena asam urat, kolesterol, gula darah tinggi, jantung dan sebagainya kan repot, tak bisa kita berbuat apa-apa. Makanya kebanyakan manusia itu terperdaya dengan dua hal, lalai dari menjaga as-sihha wal faragh, yaitu waktu dalam kebaikan ketaatan, orang kadang menyia-nyiakan waktunya. Kemudian al-faragh itu adalah disebut sihha adalah kesehatan sendiri. Ya, jadi dua nikmat ini kita lalai, sering kita lupa. Ya, apalagi kalau kita kadang masih muda, ya, masih merasa masih sehat ini insyaallah. Apalagi kalau sekarang di masa pandemi, ya, saya masih kuat sih. Tidak ada corona, tidak ada ini, ya, hati-hati. Bolehlah kita mungkin tidak sependapat bahwa corona tidak ada, tapi minimal mari sama-sama kita menjaga, ya, karena salah satu di antara tujuan agama kita yang mulia ini adalah menjaga jiwa, ya, menjaga jiwa. Itu adalah kewajiban utama kita dan kewajiban bersama kita. Walaupun kita berbeda dalam berbagai pemahaman, pemikiran, minimal kita sama-sama menjaga diri dan keluarga kita dari kerusakan, dari apa yang namanya disebut hari ini dengan pandemi virus. Alhamdulillah hari ini kita akan sama-sama kembali belajar dalam taklim kita, taklim tentang dosa-dosa yang biasa. Insyaallah ini sebagai bentuk sebagai bentuk preventif, ya, pencegahan agar kita ini dijaga oleh Allah jangan sampai terjerumus. Bukan untuk kita sama-sama kerjakan dosa-dosa ini, ya, sekaligus sebagai upaya kita untuk muhasabah, introspeksi. Jangan sampai dari 16 dosa yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya,
itu ternyata ada di antaranya masih kita kerjakan, ya. Dan kita jadikan sebagai ini resolusi 2021, minimal dosa-dosa ini yang sudah kita pelajari kita sudah tinggalkan. Insya Allah Ta'ala. Masuk ke pembahasan ke-17, insya Allah kita ada di poin ke-17, yaitu tidak berbuat adil di antara para istri. Nah, ini pembahasan agak sedikit sensitif ya untuk para akhwat atau ummahat, ibu-ibu dan para wanita ya, yang tersinggung. Karena memang salah satu di antara syariat Allah Subhanahu wa taala adalah membolehkan poligami, yaitu seseorang pria soleh bisa memilih beristri 4 wanita, ya, 4 orang wanita secara langsung. Bilang kenapa Ustaz tidak adil, istri tidak boleh punya suami? Yang inilah Islam menjaga nasab, menjaga keorisinilan, ya, nasab. Kalau 2 laki-laki dalam satu perempuan itu kan tidak tahu bercampur nanti. Berbeda dengan istri, ya, dengan istri. Insya Allah kalau kita berbicara hal ini memang agak panjang ya, karena pasti ada yang pro, ada yang kontra. Betul, Ustaz. Biar misalnya Ustaz, yang penting jangan saya sampai di poligami misalnya. Ya, biar misalnya yang lain Ustaz, pintu yang lain. Oke, kita tidak bahas itu. Kita lebih membahas tentang bagaimana prakteknya ketika itu terjadi atau kita melihat ada orang-orang yang melakukan itu. Ya, bagaimana Islam mengatur. Inilah salah satu di antara kesempurnaan Islam. Ketika kita memilih misalnya, atau ada di antara yang memilih syariat ini sebagai salah satu di antara amalannya, kita mendoakan berhusnuzon kepada Allah. Itu yang paling utama. Tidak boleh kita mencaci, menjadi gosip, ya, menjadi buah bibir, gimana gitu dan sebagainya. Yang kedua, sebagai pelakunya juga harus tahu bahwa bukan hanya sekedar menjadi pelakunya, tetapi betul-betul menegakkan syariat-syariat di dalamnya, ya. Jangan sampai kita ingin menghidupkan sunnah tapi menghancurkan yang wajib. Ini bahaya. Ini poinnya. Apa yang wajib itu? Al-adalah, keadilan. Ya, keadilan di dalam mengatur syariat ini, pernikahan ini, ya. Kalau sudah memilih ini, maka kita terikat, pelakunya itu terikat dengan kewajiban dia untuk berprinsip keadilan di dalam pernikahannya. Karena kalau salah, bukannya masuk surga, malah itu menjadi jalan ke neraka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan siapa yang memiliki istri lebih dari satu, maka kemudian dia tidak mampu berbuat adil dengan salah satu di antara istrinya itu, maka pada hari kiamat itu sudah kelihatan dia akan berjalan dalam keadaan sempoyongan atau dalam keadaan miring badannya. Ya, kalau nanti di yaumil hisab ada orang yang jalan miring, berarti ini tidak adil pada istrinya. Artinya apa? Ini bentuk al-ihana wal istihana, bentuk penghinaan kepada orang-orang yang melakukan poligami kemudian tidak mampu berbuat adil. Padahal tujuan dari poligami itu adalah sebuah kemuliaan, ya, sebuah kemuliaan. Semua syariat Allah itu tujuannya memuliakan, dan itu sudah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Jadi kalau misalnya ada yang sampai hari ini belum sepaham dengan itu, minimal kita berlapang dada pada orang-orang yang melakukan itu dan mendoakan, karena ini adalah merupakan syariat Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian apalagi yang terjadi ketika dalam keadilan ini, seperti apa bentuk keadilannya? Itu kan tidak mungkin, Ustaz. Ada perempuan biasanya, ya kan tidak mungkin, Ustaz, namanya cinta itu kan tidak bisa diukur, tidak ada alat ukurnya. Ya, seperti alat ukur kalau misalnya kita bisa mengukur termogan, mengukur suhu badan, mengukur volume jumlah air misalnya, jumlah dalam mili. Bagaimana cara mengukur cinta itu? Bukan keadilan, ya. Jadi keadilan yang dimaksud ini bukan dalam perasaan, ya. Ingat, keadilan itu, perasaan ini kan namanya manusia punya kecenderungan, tapi tidak usah diungkapkan, ya, tidak usah diungkapkan. Ada 4 yang harus, ya, ada 4 yang harus dipenuhi unsur keadilan dalam usaha
suami yang memiliki lebih dari satu istri. Yang pertama adalah yang disebut dengan keadilan di dalam nafkah lahiriah. Nafkah lahiriah itu apa? Kebutuhan hari-hariannya, ya, keuangannya, finansialnya harus adil. Kasih di sana 1 juta, di sini harus 1 juta, di sana 10 juta, di sini 10 juta. Harus adil, itu wajib. Ya, kalau dalam perasaan itu mustahab, hanya tahapannya adalah sunnah, ya, sunnah. Kemudian yang kedua yang harus adil, yang wajib adil adalah al-maskanah. Al-maskanah itu adalah tempat tinggal, ini wajib. Yang kedua, jangan sampai yang satu dikontrakan, yang satu diberikan rumah, tidak boleh. Harus sudah sama-sama diberikan rumah. Nah, ini penting biar tahu orang-orang pelaku poligami ini tidak mudah loh, ya. Jangan hanya berpikir hanya pada akad saja kemudian mengumpulkan istri sampai 4 dan sebagainya. Ada konsekuensi yang harus dipenuhi, ya, dan ini berat, dan ini juga bisa menjadi syarat ketika para akhwat ingin dipoligami, ya. Harus dipenuhi 4 hal. Yang pertama tadi kebutuhan lahiriahnya, finansialnya. Yang kedua adalah yang disebut dengan maskanah, tempat tinggal, ya. Yang ketiga itu adalah yang disebut dengan al-baitudah, yaitu waktu yang bergilir, ya, dipergilirkan waktunya. Kalau 2 hari, ya, waktu menginap. Nah, itu. Kemudian yang terakhir itu yang harus wajib, ya, yang wajib dipenuhi adalah kebutuhan dalam memenuhi, ya, kewajiban di dalam mengajarkan ilmu Islam. Jadi ini juga harus dipenuhi, ya, yaitu harus mengajarkan, mengenalkan, berkewajiban. Ada yang hanya menikahi tapi tidak pergi, ya, lebih tepatnya mungkin jadi istri simpanan, tapi tidak. Tujuan dari pernikahan ini adalah memuliakan agama, itu yang paling utama. Memuliakan agama, memuliakan syariat. Kalau di dalamnya hanya untuk memenuhi kebutuhan nafsu semata, maka itu bukan tujuannya. Kita harus meningkatkan baik secara keilmuan, secara materi, secara finansial. Itu yang diinginkan dari tujuan dari pernikahan dalam poligami dalam Islam. Nah, saya kira ini yang kita bahas pada pagi hari ini, tidak berpanjang lebar sampai membahas tentang seluk-beluk dan fikih dan sebagainya. Yang penting 4 hal ini harus terpenuhi. Kalau Anda tidak mampu adil, jangan sekali-kali. Insya Allah pintu surga yang lain lebih banyak terbuka untuk Anda, lewat puasa, lewat tahajud, lewat sedekah. Ya, kalau Anda sudah seperti dermawannya Utsman bin Affan, sudah mencontoh itu, insya Allah, ya, silahkan. Nah, baru jangan sampai untuk kehidupan sehari-hari saja sekarang ini. Banyak ini sekarang, ya, kehidupan sehari-hari saja kesulitan, berpikirnya sudah mau poligami. Nauzubillah, ya, lihat. Kemudian selanjutnya pada poin ke-18, insya Allah kita bahas tentang berkhalwat dengan wanita yang bukan mahram, ya. Ini perkara yang haram hukumnya, dilarang. Karena apa? Karena diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan azab yang pedih. Segala sesuatu yang ada ancamannya di dalam Al-Qur'an dan hadis, dan ancamannya itu pedih, besar, ya, maka dihukumi haram. Hati-hati. Ya, jadi berkhalwat berdua-duaan. Nah, apa di sini yang dimaksud? Di dalam Al-Qur'an disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan. Wa may yattabi' khutuwatis syaitan fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Ketika berkhalwat ini terjadi, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa kana thalithuhum asy-syaitan. Tidak ada laki-laki dan perempuan yang berkhalwat berdua-duaan dalam satu tempat, dalam satu keadaan, kecuali yang ketiganya adalah syaitan. Syaitan siapa ini? Syaitan dalam bentuk jin, ya, bukan dalam bentuk manusia. Syaitan dalam bentuk jin. Nah, makanya diaturlah di dalam Islam ketika kita punya hajat, kepentingan dengan seseorang, misalnya laki-laki dengan perempuan, bawa teman, ya, bawa teman.
Jangan berdua-duaan dalam satu tempat, termasuk di kantor. Dalam urusan kantor misalnya, ya, dalam urusan kantor itu harus ada teman yang selalu mendampingi. Makanya salah satu di antara bentuk juga yang menghindari kita dari khalwat adalah memasang CCTV di tempat-tempat yang rawan terjadi khalwat dua-duaan, misalnya di ruangan tertentu, di ruangan meeting, rapat dan sebagainya. Agar tidak terjadi khalwat adalah CCTV di situ. Meskipun dia tidak berwujud manusia, tapi minimal dia sudah berwujud bentuk muraqabah, pengawasan. Ya, pengawasan. Kemudian ini harus kita hindari. Ustaz, bagaimana kalau apa namanya dalam keadaan darurat misalnya, ya, dalam keadaan darurat kita pulang kantor yang biasanya dijemput oleh suami, dijemput oleh pasangan, ya, tiba-tiba tidak bisa menjemput atau berhalangan, harus naik Grab, ya. Sekarang kendaraan kan ada Grab motor, ada Grab mobil. Apakah termasuk ini? Ya, termasuk berkhalwat ini, ya. Ini yang menjadi perdebatan ulama. Ada yang menyebut bahwa selama dia darurat dan memiliki hajat yang betul-betul penting, maka dia makruh hukumnya, makruh ya, artinya tetap tidak boleh, tapi karena darurat maka itu dilakukan. Yang kedua, memang tidak boleh, dia harus dijemput oleh mahramnya, kakaknya, adiknya, suaminya, bapaknya, ya, saudara perempuannya, saudara laki-lakinya, itu mahram kita, atau apa namanya, om atau tante. Nah, ini juga harus kita belajar mahram. Nanti silahkan dicari di Google siapa mahram kita. Mahram ini adalah orang-orang yang tidak boleh kita nikahi, haram untuk kita nikahi. Kita tidak boleh menikah dengan saudara kita, tidak boleh menikah dengan tante kita, tidak boleh. Ya, ada jenjang-jenjangnya yang tidak boleh. Dan ketika itu dan mereka ini semua mahram ini adalah orang-orang yang boleh melihat aurat kita yang tersingkap, dalam artian mungkin tangan kita, wajah kita, rambut boleh, ya, tapi aurat yang sensitif itu tetap tidak boleh dilihat oleh siapapun, harus kita tutupi. Kemudian jangan dirahmati Allah, ini intinya adalah usahakan agar tidak berdua-duaan dalam kondisi apapun, ya. Makanya ketika orang umroh biasanya kita ada mahramnya ini, ya, makanya dia dimahramkan dengan kepala rukunya misalnya, atau dengan ustadznya. Mahramnya ini hanya kebutuhan sebagai pelepas dari kewajiban. Memang ada orang yang bertanggung jawab dalam safarnya. Ini juga sebenarnya diperdebatkan, tidak boleh ini dalam Islam memalsukan mahram misalnya, ya kan, padahal dia bukan keluarganya, ya. Tapi dalam kondisi seperti ini para ulama membolehkan, sebagian ulama membolehkan dimahramkan dengan orang yang bertanggung jawab sebagai wali dalam perjalanan itu, karena kan tidak mungkin biayanya cuma untuk satu orang misalnya, untuk perempuan saja, ya, kemudian karena hanya persoalan mahramnya dia tidak terhalang untuk pergi untuk umroh atau haji, maka diberikanlah kelonggaran bahwa yang dijadikan mahram pasangan atau walinya adalah pemimpin kloternya atau orang-orang yang sudah tua uzur, ya, orang-orang yang sudah tua dan uzur yang bisa dijadikan mahram. Seperti ini ketentuannya. Kemudian selanjutnya yang ke-19, poin yang ke-19, jabat tangan dengan wanita yang bukan mahram, ya. Atasan kita, bawahan kita, teman kita, sahabat kita, bersentuhan kulit. Yang dimaksud di sini adalah bersentuhan kulit, ya, yang disengaja. Halo Ces, ya, ada temannya, salaman, assalamualaikum, ya. Alhamdulillah juga ya, di masa saat corona ini, pandemi ini, syariat-syariat Islam ini secara sedikit demi sedikit kita tegakkan, sedikit demi sedikit. Kita tidak bisa lagi bersalaman langsung dengan perempuan, kita hanya salam seperti ini saja, ya. Nah, ini alhamdulillah, ini bentuk, salah satu di antara bentuk hikmah di balik adanya corona. Yang tadinya perempuan itu dengan bebasnya mengumbar wajahnya, alhamdulillah sekarang mulai pakai cadar walaupun mungkin bentuknya masker, ya kan. Ini bentuk-bentuk bagian dari hikmah-hikmah yang harus kita ambil nilai positifnya. Nah, termasuk dengan bersentuhan. Otomatis dengan
Dengan adanya corona ini kita mengurangi intensitas bersentuhan, dan kita ternyata hari ini sadar bahwa ketika kita bersentuhan kulit dengan perempuan yang bukan mahram kita, bukan istri kita, bukan saudara kita, bukan ibu kita, bukan saudara kandung kita, bukan bagian dari orang-orang yang dibolehkan kita untuk menyentuh secara langsung, maka itu dosa besar. Diancam oleh Rasulullah SAW. Rasulullah bersabda, la ayyaf'ana fi ra'si ahadikum bi mikhyatin min hadidin khairun lahu min an yamassa imra'atan la tahillu lahu. Ya, la ayyaf'ana, sungguh seseorang itu ditusuk dengan besi panas. Ya, ada besi panas, ambil besi 12 kemudian dibakar, kemudian ditusuk ke atas kepala seseorang, ya, kemudian dia menembus duburnya, ya, artinya dari kepala menembus mohon maaf lubang pembuangan belakangnya, min hadidin khairul lahu min ayyam samra'a la tahillulah, jauh lebih baik dibanding dia memegang perempuan, menyentuh wanita yang bukan dan tidak halal bagi. Ini baru disentuh, apalagi kalau diapa-apain. Wa'ila'azubillah. Makanya kenapa ini terjadi? Kenapa Allah dan Rasulnya menjaga ini? Inilah Islam, menjaga privasi, menjaga kemurnian jiwa, hati, dan kesehatan tentunya. Baru terungkap sekarang kenapa Allah dan Rasulnya melarang kita bersentuhan dengan mahram, karena ternyata dengan bersentuhan itu jalan paling efektif untuk memindahkan bakteri, virus, penyakit ke dalam tubuh kita. Ya, bersentuhan tangan, bersalaman, selain dosa sudah dapat lagi penyakit. Makanya lewat jalan corona ini Allah menegur kita, ambil hikmahnya, belajar dari sekarang. Ya, belajar dari sekarang kita menjaga diri kita, menjaga keluarga kita. Mudah-mudahan Allah jaga kita, insya Allah, dengan niat. Ya, niatkan bukan hanya sekedar protokol kesehatan yang kita jalankan ketika kita menghindari akhwat perempuan yang bukan mahram kita. Niatkan hari ini bahwa saya menghindari ini Allah untuk menjaga sunnah Rasul. Selain itu juga menjaga kesehatan, saya juga menjaga. Karena saya sudah tahu hari ini bahwa jauh lebih bagus kita ditusuk dengan besi panas kepala kita yang membakar kepala kita dibanding kita bisa memegang tangan orang-orang yang bermahram, laki-laki maupun perempuan. Langsung begitu, ya. Kemudian yang terakhir, keluar rumah dengan memakai parfum sehingga menggoda laki-laki. Ini lebih banyak hari ini pembahasan kita tentang perempuan, akhwat, ya, perempuan termasuk ummahat, ya, termasuk ummahat. Yang kita bahas, jangan sampai poin ke-20 perempuan itu keluar dengan menggunakan parfum yang menyengat baunya sehingga dia tercium kemana-mana. Ya, Ustaz, bagaimana kalau wanginya itu hanya yang harum pakaian biar tidak apa baunya? Ulama berpendapat, sebagian ulama besar berpendapat boleh hanya karena dia mengikut pada baju, ya, kebersihan baju, tidak sengaja disemprotkan agar dicium, ya, agar dicium. Makanya kenapa ini terjadi? Agar pertama kita sebagai manusia bisa menjaga kebersihan kita, terutama untuk para perempuan. Yang ada juga dia biasa perempuan ini, ya, malas sekali menjaga kebersihannya, mandi malas, ya, baunya nauzubillah min dzalik, ya. Nah, ini harus betul-betul. Kenapa? Karena Islam adalah agama yang bersih. Nazafah minal iman. Allah menjadikan kebersihan itu sebagian dari iman. Artinya apa? Tidak main-main kebersihan ini. Makanya akhwat, kenapa perempuan pakai parfum? Ya, karena mungkin kebanyakan perempuan yang mohon maaf, laki-laki juga ada, tapi perempuan memang hati-hati karena kebiasaan, karena keinginan wanita ingin tampil, ingin dipuji, ingin dianggap, ingin dilihat dan sebagainya, ya. Jangan sampai itu menjadi jalan kita untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bahaya. Rasulullah bersabda, ayyuma mar'atin ista'tarat kharajat ila qaumin fi hariha fahiya zaniyah. Allah menyamakan, mendudukkan derajat orang-orang yang keluar dengan menggunakan parfum dari rumahnya untuk dicium oleh manusia yang lain, ya. Kemudian dia keluar, Allah menyamakan kedudukan mereka dengan wanita-wanita berzina, PSK, pelacur. Itu kedudukan mereka yang dapat Allah Subhanahu wa taala. Yang belum lagi kalau memang ternyata itu bisa mengundang syahwat para lelaki-lelaki yang memang lagi sakit hatinya, lagi sakit jiwanya, ya. Baru dicium parfumnya sudah macam-macam pikirannya manusia.
ini yang laki-laki ya, laki-laki hidung belang-belang. Nah, baru dia cium, itu juga parfum. Kenapa ini parfum? Karena memang parfum itu memiliki daya pikat yang luar biasa, ya, daya pikat yang luar biasa. Sebaliknya laki-laki sunnah memakai parfum untuk beribadah, bukan untuk tebar pesona, ya, untuk beribadah, bukan untuk tebar pesona. Harus jadi juga karena Allah menggunakan itu sunnah Rasulullah. Jangan sampai laki-laki, karena memang laki-laki itu bekerja di luar, jangan sampai berkeringat itu mengganggu orang yang sholat. Banyak juga biasa kita temukan di masjid-masjid ada orang yang sholat, ya, baunya nauzubillah, ya, bisa menghipnotis orang, ya, sakit kepala, apalagi sekarang banyak masjid-masjid yang ber-AC. Saya kira ini yang menjadi poin kita pada hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemudahan untuk bisa istiqamah di jalan Allah, sekaligus menghindarkan diri kita, menjadikan tindakan pencegahan ini, ya, kita ini harus menjadi orang-orang yang bisa mencegah, ya, mencegah kemungkaran dalam diri kita, dalam keluarga kita, dalam masyarakat kita, teman-teman kita. Tidak mesti menjadi dai, tampil ceramah, bernasihat, tapi minimal kita menjadi dai untuk diri kita. Dai itu mengajak. Selama kita mengajak kepada kebaikan diri kita, keluarga kita, maka kita menjadi orang-orang yang terbaik, mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau kita sudah berilmu, sudah punya ilmu dan sebagainya, itu bisa menjadi peluang kita mendapatkan bagian yang besar dan banyak dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saya kira seperti itu. Insyaallah mudah-mudahan Allah berkahi. Yang singkat ini mudah-mudahan Allah jadikan sebagai wasilah jalan kita untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu. Saya cukupkan sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih Ustadz atas apa yang telah disampaikan, dan alhamdulillah hari ini kita mendapatkan 4 poin terkait dosa-dosa besar yang dianggap biasa, dan alhamdulillah kita sudah masuk ke poin ke-21 insyaallah di pekan selanjutnya. Dan Ustadz, seperti yang saya sampaikan pekan lalu bahwa ada pertanyaan beberapa penanya dari saudara-saudara kita yang belum sempat kemarin atau pekan lalu dijawab, yaitu ini yang pertama terkait tentang cat rambut. Jadi assalamualaikum, mau bertanya apakah kalau rambut dicat itu berdosa atau tidak. Kemudian yang kedua itu ini Ustaz. Jadi ini jauh-jauh saudara kita dari Kolaka Ustaz. Assalamualaikum, saya asal Kolaka, mau bertanya, Kak, diperbolehkan misalnya seorang wanita yang selesai sholat kemudian ia membuka mukena, tidak pakai jilbab terus membaca Al-Quran. Nah itu gimana Ustaz? Dua pertanyaan ini. Silakan Ustaz, langsung dijawab saja. Bismillah, pertanyaannya bagus-bagus ya, terima kasih untuk para yang penanya. Yang pertama pertanyaannya tentang bagaimana hukum mencat rambut. Pertama, yang kedua bagaimana hukum membaca Quran tanpa menggunakan Quran. Hukum cat rambut untuk perempuan atau laki-laki itu sama, ya, diperbolehkan, jaiz. Yang apa yang tidak boleh? Yang tidak boleh bagi perempuan mencat rambut kemudian tidak pakai jilbab, mana-mana kelihatan rambutnya, itu yang tidak boleh. Kalau mencat rambut laki-laki perempuan boleh, karena Rasulullah mencontohkan, kecuali warna yang dihindari, makruh, bukan haram ya, warna yang dihindari itu warna hitam, menghitamkan rambut yang putih, ya, ini dihindari. Karena apa? Mengandung unsur-unsur penipuan, karena ya sudah tua tapi ternyata tidak menghilangkan itu kesan bahwa dia sudah tua. Nah, kemudian yang kedua tidak mencontoh warna-warna yang yang biasa digunakan oleh orang-orang selain Islam, ya. Makanya Rasulullah bilang warna yang terbaik itu bisa warna kuning, ya. Pokoknya silahkan, yang penting tidak mencontohkan keburukan dan memberikan kesan bahwa ini, ya, ada juga biasa orang kan ya cat rambutnya warna-warni, tidak tahu jadi kayak model apa. Nah, ini harus dihindari, ya. Boleh mencat rambut. Kemudian yang ketiga yang dihindari cat rambut itu yang mengandung waterproof,
Ya, waterproof itu jangan sampai termasuk riasan-riasan kita atau cat rambut yang mengandung minyak waterproof yang menghalangi air itu masuk ke celah-celah rambut atau ke bagian rambut. Artinya pakailah pewarna rambut yang alami yang memang dianjurkan oleh para pakarnya, yang tidak mengandung tadi menghalangi air wudhu kita bisa sampai ke rambut-rambut itu. Ya, ini yang paling utama. Kemudian jawaban selanjutnya, bagaimana hukum membaca Quran? Selama tidak ada orang lain di situ selain kita, boleh hukumnya membaca Quran. Ya, itu masuk dalam perkara adab atau sunnah, membaca Quran dengan berhijab atau menutup aurat. Ya, ini sunnah. Kalaupun kita tidak lakukan itu karena mungkin di rumah kita mau santai-santai sambil baca Quran, itu boleh, silahkan. Ya, berdasarkan firman Allah dalam surah Ali Imran 136. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman, orang yang menyebut nama Allah qiyaman dalam keadaan berdiri. Boleh mengaji sambil berdiri, berzikir sambil berdiri boleh. Kalau kita capek duduk berdiri, ya. Biasa kita lihat di Mekah ada orang tawaf sambil mengaji, itu alladzina yadhkurunallaha qiyaman. Mereka berzikir kepada Allah, membaca Quran, ya. Itu adalah bagian dari salah satu di antara teknik-tekniknya. Wa qu'udan, duduk, wa ala junubim, sambil berbaring. Boleh membaca Quran sambil berbaring, boleh, silahkan. Ya, silahkan berbaring. Nah, yang tidak boleh sambil bawa mobil, sambil bawa motor, itu tidak boleh, ya, bisa kecelakaan. Ya, jadi intinya boleh selama tetap dalam adab-adab yang syar'i, menutup aurat yang paling utama, ya, jangan sampai juga telanjang, ini juga bahaya, ya. Meskipun juga kalau kita kaji lebih dalam lagi tidak ada masalah, termasuk orang yang sholat dalam keadaan telanjang misalnya di malam yang gelap gulita, tidak ada orang dan tidak punya pakaian. Nah, kalau kita kaji ini, para ulama membolehkan, tetapi kita tidak sampai ke sana karena ada beberapa syarat-syarat yang harus, ya. Saya kira seperti itu. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan Allah jaga kita di Jumat berkah ini. Mudah-mudahan Allah jaga keluarga kita, orang-orang kita cintai, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang semoga yang punya hajat dimudahkan hajatnya oleh Allah. Yang hari ini berjuang mencari rezeki, Allah mudahkan rezekinya. Yang ingin sehat, Allah berikan kesehatan. Semua hajat-hajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala dimudahkan. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, wal mu'minina wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat, innaka samii'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampunkan kami, ampunkan kedua orang tua kami, rahmati mereka senantiasa ya Allah di masa hidupnya maupun setelah wafatnya. Jadikan kuburnya sebagai raudhatun min riyadhil jannah, taman dari taman surgamu. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal 'afaf wal ghina. Ya Allah, setiap hari kami mengharapkan kepadamu petunjukmu, ketakwaan hati, dan begitu pula kecukupan dalam rezeki, dalam ilmu, dan segala kebutuhan-kebutuhan kami. Allahumma ya hayyun qayyum bi rahmatika nastaghith, ya hayyun ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah, ya Allah kami memohon kepadamu husnul khatimah dalam akhir kehidupan kami. Wa na'udzubika min su'il khatimah, lindungi kami dari su'il khatimah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, kau karuniakan kepada kami pasangan kami. Kau karuniakan kepada kami calon-calon generasi penerus kami, ya Allah. Jadikan mereka semua adalah orang-orang yang kau rahmati, manusia yang kau berikan petunjuk. Ya Allah, bila engkau titipkan kepada kami anak-anak saleh-salehah kepada kami, yakinkan kepada kami agar engkau mampu memberikan petunjuk kepada mereka dan kami mampu membimbing mereka ke jalanmu, agar jadikan mereka sebagai anak-anak yang engkau pilih sebagai ahlu keluargamu, yaitu ahli Qur'anmu, ya Allah ya Rahman ya Rahim, yang kelak di yaumil qiyamah menjadikan syafaat untuk kami di yaumil hisab, menenteng tangan-tangan kami, menjemput kami dengan kemuliaan Al-Quran di pintu-pintu syurga Al-Firdausil A'la. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika Fatiha. Amin amin ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal. Terima kasih Ustadz. Alhamdulillah hari ini barakallahu fikum. Taklim kita berjalan lancar dan alhamdulillah
Alhamdulillah. Semuanya tersampaikan secara jelas, dan penanya yang pekan lalu semoga hadir juga hari ini dan mendengarkan langsung apa jawaban dari pertanyaan mereka. Sekali lagi terima kasih Ustadz. Insya Allah kita akan bertemu lagi di pekan selanjutnya jika Allah memberikan panjang umur untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu saya tutup Ustadz Jumatan Yuk pekan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.